everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Chalte Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024. Red Sparks menang 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeum Hyeseon pada awal set pertama. Kesalahan servis Yeum membuat GS Chaltes mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilit membuat GS Chaltes mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan Mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sung-ju untuk menjauh 7-4. GS Chaltes mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chaltes mendekat 8-9. Bukilit melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chaltes berbalik unggul, November 10. GS Chaltes menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, Opposite, membuat Red Sparks mendekat. Megawati membawa Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12. Rentetan poin dilanjutkan Red Sparks untuk memimpin 15-12. GS Chaltes mencoba melawan, tetapi Red Sparks mempertahankan keunggulan, 17-13 hingga timeout. Red Sparks mempertahankan keunggulan, 18-15. GS Chaltes mengejar ketinggalan lewat erangan dan blok untuk mendekat, 18-19. Pukulan Park Eun-jin membuat tuan rumah menyentuh 20. Spike keras Silva membuat GS Chaltes menempel, 19-20. Sementara itu, momentum didapat GS Chaltes saat berhasil memblok serangan Bukilit sehingga menyamakan kedudukan, 20-20. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks menjauh lagi, 21-20. Silva terus memberikan ancaman untuk menyeimbangkan kedudukan. Kesalahan servis membuat Red Sparks menjauh lagi. Silva terus membuat GS Chaltes menjaga asa karena skor kembali imbang. Blok Mega membuat Red Sparks mencetak set point. Silva terus mengganggu ritme Red Sparks karena berkali-kali membuat keadaan imbang. GS Chaltes berbalik unggul dan menutup set ini dengan kemenangan. Skor imbang mengawali set kedua, 2-2. Megawati melancarkan serangan hingga Red Sparks memimpin, 3-2. Sentuhan Pyo Sung-ju membuat Red Sparks menjauh, 5-3. GS Chaltes perlahan menyamakan kedudukan. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor 7-7. Red Sparks unggul tipis saat technical timeout, 8-7. Keunggulan dijaga Red Sparks, 11-7. Red Sparks memperkuat blok untuk menjauh, 15-7. Silva memecah kebuntuan lewat serangannya untuk membuat GS Chaltes mendekat, Agustus 15. Tetapi, Red Sparks menambah poin lagi, 16-8. Dominasi dijaga Red Sparks hingga unggul 10 angka. GS Chaltes mencoba mengejar ketertinggalan. Red Sparks semakin solid dengan menjauh 22-10. GS Chaltes mencetak 5 poin beruntun lewat serangan dan blok menjadi 15-22. Di sisi lain, kebuntuan berhasil dipecahkan Yeum saat melepas bola ringan hingga menjauh lagi 24-15. GS Chaltes meredam Spike Bukilit dan mendekat, 16-24. Red Sparks yang sudah unggul jauh menyamakan skor menjadi 1-1. Pada set ketiga, GS Chaltes mulai kuat dalam bertahan. Mereka mengantisipasi serangan Megawati dan Bukilit.
Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan reaksinya usai dilecehkan oleh asisten dan pelatih Pink Speeders saat Megawati Hangestri CS No Director Kim Yeon-kong dan kolega. Sebagaimana diketahui, Red Sparks belum lama ini mampu memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang tak diunggulkan, namun mampu nyatanya meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1. Laga ini berlangsung sangat seru dan banyak momen yang terjadi, bahkan salah satunya ada peristiwa yang sampai membuat netizen geram. Yakni momen di mana Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks meminta timeout saat skor menyentuh angka 19-17 pada set kedua. Akan tetapi tiba-tiba Daniel Turino selaku asisten Red Sparks menghampiri kubu Red Sparks dan melakukan tindakan tak senonoh. Yakni mendadak membungkuk sambil kedua tangannya memegang bokong, kemudian melontarkan kata-kata yang mengejek Ko Hye-jin. Namun tak diketahui alasan apa yang mendasari Daniel Turino melakukan aksi tak terpuji tersebut kepada pihak lawan. Selain itu, Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders juga beberapa kali mencoba melakukan provokasi kepada Ko Hye-jin dan kawan-kawan. Pelatih Megawati Hangestri, yang menerima protes dari Abbondanza saat mengajukan banding atas pelanggaran yang terjadi di set kedua pun memberikan reaksinya. Ko Hye-jin mengaku dirinya merasa malu dan seperti tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. "Saya juga malu. Saya tidak ingin membicarakan hal itu," kata Ko Hye-jin. "Saya pikir liga dan klub akan mengurusnya. Hal semacam itu seharusnya tidak terjadi. Para pemain harus bermain, bukan staf pelatih. Harapan saya adalah membiarkan para pemain bermain dan bersinar," tambahnya. Sementara itu, tindakan ini membuat netizen Korea Selatan sangat geram, karena pelatih lokal seperti Ko Hye-jin menjadi korban aksi tak terpuji orang asing. Netizen meminta Pink Speeders maupun KOFO memberikan hukuman berat untuk Daniel Turino karena sudah tak bertindak suportif. Sementara itu, pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-kong, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-kong. Pasalnya, Kim Yeon-kong merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus. "Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus," kata Megawati. Megawati senang dengan pertemuan itu karena dia mendapat banyak pelajaran dari Kim Yeon-kong. Pemain kelahiran Jember itu dapat lebih belajar soal cara meraih poin di saat kritis. "Saya senang juga bisa berhadapan lawan jadi bisa belajar, walaupun kita lawan tapi untuk diri saya sendiri. Saya bisa belajar bagaimana dia bisa menyelesaikan poin-poin kritis atau di situasi yang penting dia melakukan dengan baik, jadi saya senang," tuturnya. Hasil kemenangan itu sekaligus membuat Red Sparks memutus 14 kemenangan berturut-turut yang telah dicatatkan Pink Speeders. Di sisi lain, Red Sparks memperpanjang catatan positif dengan menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Red Sparks masih bertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 dengan koleksi 26 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 14 poin dari Pink Speeders, yang masih kukuh di puncak, dan berjarak 8 angka dari Hillstate yang berada tepat di atas mereka. Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-kong, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025.
Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsonware Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024 sore waktu Indonesia Barat. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon Kong. Pasalnya, Kim Yeon Kong merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus. Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus, kata Megawati. Megawati senang dengan pertemuan itu karena dia mendapat banyak pelajaran dari Kim Yeon Kong.